Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Untuk materi kita yang ke-13 ya, tentang teknik penyelesaian masalah etika ya. PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik. Nah, pada teknik penyelesaian masalah etika ini ada 3 ya, di mana yang pertama adalah analisis isu-isu dalam masalah etika, kemudian kedua membuat diagram garis, ketiga membuat diagram alurnya ya. Nah, kemudian pada ya, nggak jalan ya? Oke, saya ulang kembali ya. Ini sudah berubah slide-nya. Oke, baik. Nah, isu-isu dalam masalah etika ya. Pertama ini adalah faktual ya. Di mana isu faktual itu melibatkan yang benar-benar diketahui tentang suatu kasus ya. Misalnya dengan fakta yang ada ya. Kemudian konseptual. Nah, isu konseptual ini berhubungan dengan bisa tidaknya ide kita diterima. Ya, misalnya kita mendefinisikan, membedakan penyuapan dengan hadiah yang diterima, ya, atau menentukan kerahasiaan suatu informasi bisnis, ya. Jadi isu konseptual ini bisa kita selesaikan dengan kesepakatan, ya. Kemudian moral, ya, di mana prinsip moral di sini kita terapkan pada situasi permasalahan di sisi etika, ya. Bagaimana dalam hal kesepakatan atas prinsip moral yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Nah, ini ada cara ya, bagaimana cara kita membuat diagram garis ya. Pertama, menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi hipotesis ditempatkan pada garis. Kedua, pada satu ujung ditempatkan paradigma positif dan ujung lain paradigma negatif. Ketiga, contoh yang mendekati paradigma positif ditempatkan dekat paradigma positif. Keempat, tempatkan masalah moral yang dibicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis. Kelima, telaah apa yang lebih mendekati paradigma positif atau negatif, lalu kita tentukan apakah masalah bisa diterima atau tidak. Jadi membuat diagram garis ini sangat berguna untuk situasi di mana prinsip-prinsip moral yang kita terapkan dengan jelas ya, tapi tidak ada cukup misalnya yang daerah abu-abu ya, jadi di mana prinsip etika itu diterapkan. Nah, misalnya contoh ya, masalah perusahaan. Misalnya perusahaan membuang sedikit limbah beracun pada sebuah danau ya, di mana di dekat danau tersebut masyarakat mengambil persediaan air minumnya dari danau. Nah, kita melakukan penelitian bagaimana jumlah limbah yang kita rencanakan untuk dibuang ke danau, di mana rata-rata berdasarkan penelitian ya, konsentrasi rata-rata limbah di danau itu 5 ppm ya. Sedangkan batas EVA untuk material ini ditetapkan 10 ppm. Nah, pada tingkat 5 ppm kita berharap tidak terjadi masalah kesehatan jika kita mengkonsumsi airnya ya untuk dibuat menjadi air minum. Nah, paradigma positifnya persediaan air untuk warga kota harus bersih dan aman. Kemudian paradigma negatif limbah beracun buang danau ya. Nah, ini dia gambar diagram garisnya ya. Ada paradigma positif, ada paradigma negatif.
kemudian membuat diagram alur. Nah, di sini kita bermanfaat untuk menganalisis berbagai kasus ya, terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian, mana kita harus dapat mempertimbangkannya ya. Nah, keuntungannya ini dapat memberi gambaran visual tentang sebuah situasi dan memungkinkan melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan ya. Nah, ini contoh diagram alurnya ya. Ini ya, kelihatan ya diagram alurnya. Nah, jadi demikian ya untuk materi ke-13 kita. Itu tentang teknik penyelesaian masalah etika, kemudian ada contoh diagram garis dan juga diagram alurnya. Nah, silahkan ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup ya. Silahkan yang bisa diaktifkan videonya diaktifkan, saya sambil ambil proses perekaman kita ya. Silahkan ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan, silahkan, atau sudah cukup. Silahkan. Gana, cukup? Atau ada yang mau diberikan? Sudah paham? Atau sedikit paham? Oke, baik ya. Kalau begitu, terima kasih semua nih atas waktunya ya. Kita dapat sudahi pertemuan kita yang ke-13 ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.